Putri Maudina Ahmad, mahasiswi dari Fakultas Keguruan Ekonomi di Universitas Pamulang. Di sini aku ingin memberitahu kalian bagaimana sih cara membuat pupuk kompos dengan baik agar bisa berguna untuk tanaman di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum aku praktek nih, untuk memberitahu kalian bagaimana sih cara membuat pupuk kompos yang baik dan benar, aku ingin memberitahu ke kalian terlebih dahulu apa sih itu pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadinya interaksi dengan mikroorganisme. Nah, jadi bahan organik kita ini yang bakal kita gunakan adalah daun kering. Nah, daun kering itu nih nanti akan mengalami proses pelapukan dengan adanya interaksi antara dengan adanya interaksi dengan ini apa sih itu namanya teman-teman, bakteri yang bakal mengalami pembusukan dengan bahan organik tersebut. Nah, pupuk kompos itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu pupuk kompos aerob dan pupuk kompos anaerob. Nah, pupuk kompos aerob itu pupuk kompos yang mengalami proses pelapukan dengan melibatkan oksigen. Biasanya proses pembuatan pupuk kompos aerob ini itu membutuhkan waktu 40-50 hari. Nah, biasanya pupuk kompos ini tuh bisa dibuat dengan bahan seperti sisa tanaman, terus kotoran hewan, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pupuk kompos yang kedua itu ada pupuk kompos anaerob. Nah, pupuk kompos anaerob ini dia itu melalui proses pelapukannya itu tanpa oksigen. Jadi biasanya dia tuh kedap udara cara proses pelapukannya. Nah, karena dia itu tanpa oksigen, jadi dia tuh nanti pupuk komposnya itu menghasilkan hasilnya tuh berupa cairan, berupa cairan metana atau biasa disebut dengan CH4. Yang kedua itu cairan karbon dioksida atau CO2, dan yang ketiga itu ada cairan amonia atau disebut NH3. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan aku tentang pupuk kompos. Nah, selanjutnya habis ini aku ingin praktek kepada kalian, ingin memberitahu kepada kalian bagaimana sih cara membuat pupuk kompos yang baik dan benar. Oke. Nah, teman-teman, di sini aku kan kemarin sudah mengumpulkan daun kering dari hasil yang aku sapu kemarin di dekat lingkungan kerja aku. Nah, di sini aku bahan organiknya memakai daun kering. Terus habis itu karena kita tidak punya cairan H4 atau CH4 ya, pokoknya cairan untuk membuat pupuk kompos itu aku nggak punya. Jadi di sini mikroorganismenya aku ganti pakai nasi bekas ini yang udah mengalami pelapukan dikit-dikit, yang udah agak mau basi, karena di dalam nasi bekas ini juga udah terdapat kayak mikroorganisme pembusuk ya teman-teman. Nah, caranya di sini pertama aku harus mencampurkan air dengan si mikroorganisme ini atau nasi ini ya, biar nanti si daunnya ini itu mengalami pelapukan sendiri. Ini aku pakai setengahnya aja ya teman-teman, terus banyak ya, ini cukup. Ini sambil aduk.
Ini sudah aku campurin ya teman-teman, air dengan si zat untuk ini udah aku campurin air dengan zat yang sudah terkombinasi dengan si mikroorganismenya. Nah di sini daun keringnya aku mau tuangin setengahnya dulu, jangan semuanya. Ini ya, aku setengahin aja dulu, nanti setengahnya baru aku campurin lagi ke sini ya. Nah ini caranya tinggal dibasahin ininya dulu. Ibaratnya ini kayak adonan pertamanya dulu gitu teman-teman. Ini basahnya harus rata ya teman-teman, biar nanti pas dituangin ke sini airnya juga merata. Karena ini sudah basah semua, udah rata, ini kita tuangin ke sini. Digabungin ke daun-daun yang belum terkena mikroorganismenya ya teman-teman. Nah kenapa biasanya kan ada ya yang bikin pupuk itu dia pakai tanah. Nah cuman di sini aku nggak nyampurin tanah karena biar dia ngelapuk sendiri nanti di karung ini ya teman-teman. Nah ini kalau udah aku bakal kasih serpihan nasi di sini juga. Ini enggak, kalau misalnya kalian nggak mau pakai nasi juga, nasi bekas juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian nih punya ternak di rumah kalian, dari kotoran ternak kalian itu juga bisa. Contohnya kayak misalkan kotoran ternak kambing, terus kotoran ternak sapi. Kalau ayam nggak bisa ya teman-teman. Aku ada di sini. Ini udah kering semua, udah basah semua. Ini nanti tinggal kita tutup aja, karena ini kan proses bikin pupuknya proses aerob ya, jadi ini melibatkan oksigen yang tadi aku udah jelasin. Nah nanti karena prosesnya itu 40 hari sampai 50 hari, nanti setelah seminggu ini ditutup, kalian harus ngecek lagi nih, kalau misalkan daunnya kering, kalian harus basahin lagi daunnya biar nggak kering. Pokoknya daun ini tuh harus tetap lembab, nggak boleh kering.
harus dicek per tiap minggu sampai totalnya itu 40 sampai 50 hari. Nanti kalau misalkan di 7 hari ini, di 7 hari berikutnya setelah kalian kasih air, itu bisa kalian sambil ancurin juga ini si daunnya biar nanti lama-lama dia lembut sendiri. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja tutorial dari aku cara membuat pupuk kompos. Semoga video yang aku berikan ini bermanfaat untuk kalian semua dan kalian punya motivasi untuk melestarikan lingkungan dari hal kecil seperti membuat pupuk kompos yang berguna untuk mensuburkan tanaman. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit tutorial dari aku tentang bagaimana sih cara membuat pupuk kompos. Nah, semoga dari video dan informasi yang aku berikan kepada kalian itu bisa bermanfaat untuk diri aku dan kalian semua, dan bisa berdampak untuk lingkungan sekitar kita.